Kemarin saya baru aja nge-review sebuah mouse gaming dari brand Cooling, yaitu Deepcool. Kalian tahu sendiri Deepcool itu biasanya kan memproduksi ya kayak misalkan power supply, terus ada casing PC, sama ada cooling. Kok tiba-tiba Deepcool bikin gaming gear gitu kan, terus masuk ke Indo. Karena memang di Indonesia Deepcool itu udah cukup terkenal gitu ya, udah banyak gitu fanboy Deepcool gitu kan. Kemarin kita baru aja nge-review sebuah mouse gaming yaitu Deepcool MC310. Jadi Deepcool tuh ada 3 mouse. Pertama ada MC310 yang udah saya review, terus ada MG350 sama MG510. Dan sekarang itu kita bakal nge-review keyboardnya, Pak, yaitu sebuah mechanical gaming keyboard berlayout TKL dari Deepcool, itu Deepcool KB500. Tapi sebenarnya ada yang lainnya juga, ada tipe lain yaitu Deepcool KG722 yang layoutnya itu 65%. Dan oke, gimana sih brand Cooling kok bikin gaming gear? Ada mouse, ada keyboard juga. Langsung aja kita bahas kali ya. Ini dia Deepcool KB500. Kalau dari kemasannya sih tampil minimalis, bre, dengan keseluruhan putih didominasi list hijau Tosca. Tampilan depan ada foto produknya, sedangkan tampilan belakang berupa spesifikasi dari keyboardnya ini. Isiannya nggak banyak sih, cuma ada unit keyboardnya yang langsung nyambung sama kabelnya. Terus ada kertas user manual dan key puller. Yah, nggak ada switch puller di sini, yang artinya nggak hot swappable. Secara desain, Deepcool KB500 tampil layaknya keyboard TKL kebanyakan. Cukup monoton ya, dengan floating key design. Mungkin yang bedain, ada branding Deepcool yang samar-samar di atas arrow key. Terus case-nya juga tampil beda dengan list chrome tipis yang mengitari seluruh keyboard ini. Tapi emang case-nya ini udah pakai bahan aluminium buat ngejamin durabilitasnya. Pindah ke sisi bawah, ada beberapa stiker yang berisi informasi teknis produk ini. Gak ketinggalan, ada stiker yang pakai finishing hijau Tosca sebagai warna khas dari Deepcool saat ini. Terus ada 4 titik rubber feet. Di baris belakang punya bentuk memanjang nih, bre. Sedangkan yang baris depan bentuknya bulat kecil. Ada juga adjustable keyboard stand yang ujungnya ada potongan rubbernya buat memastikan gripnya tetap terjaga. Balik ke bagian keycaps-nya, ini masih pakai plastik ABS yang kualitasnya cukup solid. Teknik printingnya double shot injection yang tembus LED. Kalau buat fontnya, ini kelihatan agak gaming ya, bre, tapi masih dalam batas wajar. Nggak sealai font gaming keyboard murah. Printing positionnya cukup konsisten. Nggak ada yang kelihatan serong. Lanjut kita ngomongin switch-nya. Sayang seribu sayang, ini nggak bisa di swipe, bre. Kayak yang ku bilang tadi, ini pakai switch dari Outemu Box yang tentunya dust proof dan punya left pen click up to 50 juta kali klik. Adapun opsi switch-nya mulai dari red switch seperti unit review kita kali ini, terus ada brown switch dan blue switch. LED RGB di Deepcool KB500 udah ada di setiap key-nya. Dijamin nyalanya manjain mata banget. Terus punya 12 mode yang bisa kita gonta-ganti pakai kombinasi FN plus navigation key. Tinggal pilih sesuai selera kalian. Kalau yang nggak demen RGB, bisa turunin brightness-nya sampai 0 pakai kombinasi FN plus arrow down, FN plus arrow up buat naikin brightness-nya ya. Bisa juga atur kecepatan laju RGB-nya pakai kombinasi FN plus arrow left ataupun FN plus arrow right. Soal konektivitasnya, ini cuma bisa pakai mode wired, bre. Kabelnya sendiri udah berlapis braided yang tentunya lebih durable dibanding kabel biasa. Punya panjang 1,8 meter dengan interface USB Type A. Dan ini udah gold plate. Deepcool KB500 tentunya punya software. Lagi-lagi ada detail hijau Tosca di softwarenya ini. Tampilan UI-nya sih menurut saya mirip software keyboard lokal. Kita dikasih 10 profil maksimum. Gak cuma buat gonta-ganti mode LED RGB-nya doang. Bisa juga custom per key, bikin fungsi makro, bikin berbagai shortcut, dan lain-lain. Oh iya, ada mode musik rhythm juga kalau kalian setting mode RGB lewat softwarenya ini. Kita lanjut ke proses pembongkaran. Nggak ada foamnya sama sekali, bre. Mau itu platform ataupun case foam. Ya, tipikal mechanical keyboard build up. Udah gitu, di bagian tengah case-nya kayak ada kecacatan. Kayak tambalan ban gitu, tahu nggak sih kalian? Tapi secara overall, kualitas case-nya ini cukup solid. Walau switch-nya nggak ada fitur swappable, untungnya step di sini udah pre-loop, bre. Cuma ya gitu, pre-loop pabrikan jarang ada yang konsisten. Di unit review kita kali ini, malah rata-rata luber, saking banyaknya loop yang dikasih. Kalau sedikit kan
kan bisa kita tambahin, tapi kalau kebanyakan, ini susah buat ngilanginnya. Terus rattle-nya masih parah sih cuy. Dari 5 pasang step di unit ini, cuma di spasinya aja yang lumayan oke. Itu pun sebelah kanan, yang kiri rada goyang dikit. Sekarang kita ngomongin soal harganya bre, sebelum kita masuk ke kesimpulan. Jadi kita udah nge-review tadi keyboardnya Deepcool, itu Deepcool KB500. Dan sekarang kita ngomongin soal harganya. Kalau kita lihat dari official store Deepcool Indonesia di Tokopedia, itu harganya adalah Rp812.000. Mungkin kalian bakal mikir, ya 10 detik lah. Di harga 800 ribuan, sebenarnya ini adalah sebuah mechanical gaming keyboard berlayout TKL yang sangat standar, atau mechanical gaming keyboard build up gitu loh. Jadi emang Deepcool tuh main aman banget. Tapi di harga 800 ribu, ini nggak ada foam plate sama case foam. Terus nggak ada fitur swappable switch, apalagi hot swappable switch. Jadi memang boardnya ini bener-bener board yang solder. Dan untuk switchnya sendiri, ini masih pakai switch OTEMU. Itu standar banget coy. Mungkin kalau misalkan Gateron ataupun ya Cherry ataupun ya Kyle tapi di solder, mungkin ya kita sebagai user ya oke lah, tapi ini masih OTEMU, masih standar switch banget gitu loh. Apalagi ya, mungkin kalau soal build quality-nya Deepcool nggak bisa diraguin lagi. Build quality-nya Deepcool jempolan. Tapi soal fitur-fiturnya Deepcool berasa kayak aduh nanggung banget gitu loh. Di harga 800 ribuan lagi. Menurut kalian gimana? Untungnya fitur RGB masih ada, terus ada software juga, jadi memang ya ketutupan sama RGB sama software. Dan juga kabelnya udah braided gold plate. Itu sih yang bisa dibanggain dari Deepcool KB500 ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selfie yang selaku host di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.